Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Oke, baik, terima kasih untuk moderator dan Masya Allah ya penjelasan Ustadz Jumadi tadi tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi insya Allah teman-teman sudah dapat ya tips-tipsnya, kemudian ilmunya. Baik, kita ice break dulu supaya kayaknya tegang-tegang nih wajah-wajahnya. Saya izin ya slide share. Oke, baik teman-teman, kita ice break dulu ya, silahkan di kolom chat ya teman-teman menuliskan kata positif ya dari nama teman-teman, nama panggilannya. Ya. Misalnya nih contohnya nama saya Kak Ros, R, rajin, oh oke banget, semangat ya. Silahkan kita break dulu, ice break supaya teman-teman lebih semangat lagi. Oke, kita lihat di kolom chat apa sudah ada yang aktif. Oke, silahkan menuliskan kata positif ya dari inisial nama panggilan teman-teman. Di chat Zoom-nya ya, silahkan dituliskan. Ini ada tadi contohnya, kita ice break dulu. Ini ya, yakin akan takdir. Y-nya yakin, akan takdir. Masya Allah ya, sebuah kalimat yang sangat positif. Ya, silahkan lagi teman-teman, masih ada waktu. Ayo. Yuk, sekalian juga untuk ngetes ya keaktifan teman-teman yang lagi ada di rumah masing-masing. Aat, Ara, Amar Ma'ruf. Masya Allah. Rizwandi, rasa ingin selalu waktu aku nerima doa ibu. Masya Allah ya. Terima kasih partisipasinya. Subhanallah. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada beberapa gambar hewan ya. Silahkan teman-teman kira-kira dari gambar ini pilih hewan yang teman-teman sukai dan alasannya nih. Kalau Pak Jumadi suka yang mana Pak Jumadi? Dari Kampaus, Lebah, Elang nih yang mana nih? Ustadz Jumadi. Saya suka elang, Bu. Kenapa Pak Jumadi suka elangnya? Enggak. Saya kalau saya lebah. Oke. Kalau Mbak Mahdalena nih suka yang mana nih? Saya suka kupu-kupu. Masya Allah ya. Ini ada Mbak Yesi. Kucing ya, lucu aja. Masya Allah. Ada yang suka lebah karena banyak manfaatnya, ada Mbak Fahmi. Oke. Ada yang suka kucing karena gemes. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga ice break ya beberapa detik ini bisa membuat kita tersenyum. Coba dilihat dulu mana senyumannya. Oke, Masya Allah. Oke, baik. Pada sore hari ini saya diberikan amanah untuk sharing dengan teman-teman terkait tentang jodoh ya. Kalau waktu kami kuliah di Syariah, ketika materi tentang fikih munakahat ya, tentang pernikahan itu adalah materi yang membuat suasana kelas sangat bahagia dan gembira. Dari awal materi mungkin sampai dosennya keluar itu semua bahagia karena terkait masalah pernikahan ya. Baik. Nampak ya, nggak pakai kerudung nih. Habis di sana. Udah, mereka. Ini slide-nya.
Oke, ini ada sebuah kalimat bahwa karena berkeluarga adalah proyek peradaban, maka mengikuti kuliah pranikah menjadi keharusan bagi siapapun yang akan ikut membangunnya. Kuliah pranikah adalah kuliah peradaban. Tadi saya menggarisbawahi ya, Ustadz Jumadi menyebutkan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi kita bisa bayangkan, misalnya teman-teman yang ikut kuliah pranikah pada hari ini, kalau misalnya kita ikuti hadis tadi ya mungkin 25 tahun kemudian baru kita menikahnya. Namun insya Allah tidak ada kata terlambat. Jadi pernikahan itu adalah bukan hanya penyatuan dua manusia, tapi kita akan membangun sebuah peradaban. Ini survei kami terhadap responden teman-teman yang mengisi Google Form. Jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa semangat niat teman-teman untuk belajar sebelum menikah itu sangat besar ya, terbukti dari 165 respon itu 69,1% itu masih single. Jadi ini sebuah insya Allah sebuah semangat bahwa kedepannya generasi-generasi yang akan hadir di Indonesia, yang akan hadir di negara ini adalah generasi-generasi yang siap untuk menjadi batu bata peradaban, insya Allah. Kami juga mensurvei di antara teman-teman ya alasan ya memilih pasangan, dan ya 84,3% itu memilih karena alasan akhlak dan agamanya. Tapi ada yang kreatif, kan kemarin pilihannya satu-satu ya sesuai hadis tadi ya yang Pak Jumadil sampaikan bahwa pilihlah karena cantik, kemudian karena harta, kemudian nasabnya. Ada yang memadukan, ingin yang agama cantik dan juga berakhlak. Masya Allah, semoga banyak stok-stoknya di sini ya, amin. Kemudian kami juga mensurvei tentang bagaimana kondisi keluarga ya teman-teman, karena jujur sebenarnya pola asuh itu akan sangat menentukan ketika kita melihat mengapa misalnya seseorang rumah tangganya broken atau hal-hal yang terjadi, karena itu salah satunya adalah karena pola asuh yang tersave di alam bawah sadarnya yang akhirnya terulang lagi ketika dia berumah tangga, yang mungkin melalui proses tersebut dia tidak melakukan proses pembelajaran atau mencari ilmu atau untuk memperbaiki lagi konsep mereka terhadap pernikahan. Namun subhanallah teman-teman yang ikut kuliah pranikah, persiapan pranikah ini Masya Allah ya 80% mereka bahagia. Jadi ini sebuah data sumber yang sangat Masya Allah, kita bisa mengembangkannya lebih lanjut. Oke? Selanjutnya juga respon tanggapan teman-teman untuk Ibu izin tetap ikut ya pembelajaran, hampir 85,1% tetap ingin melanjutkan pembelajaran atau materi-materi terkait dengan persiapan pranikah. Baik. Bu Rostiana izin Bu. Iya. Itu screen layarnya ada gangguan ya? Oh, tidak muncul atas ya? sama samping. Muncul, tapi Nggak ada muncul, cuman sedikit. mungkin ditutup ulang, dinyalain lagi. Oh ya, terima kasih. Benar. Ya, saya buka lagi. Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Masih ada hitam Bu sebelah kanan sama atasnya. Sepertinya ada dalam Oke, saya lanjut. Laptop. Atau bisa Mbak Jani bantu slide-nya? Boleh di-share ke saya dulu mungkin, atau materinya sambil jalan kirim ke saya, nanti kita share lagi. Oke. Tunggu ya. Dilanjut aja Mbak Kaus. Kirim ke saya, nanti pas udah siap kita Jadi benarkah jodoh itu rahasia? Oke. Tunggu ya. Saya pekerjaan.
membantu untuk mematikan ininya suaranya. Siapa ini, Bu Sumarni? Oke, maaf. Oke, jodoh adalah tanda kekuasaan Allah dalam surah Ar-Rum ya. Teman-teman mungkin sudah sering membacanya ya ketika kita mendapatkan undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tadi juga sudah clear, Pak Jumadil menjelaskan tentang makna sakinah, tentram ini. Kemudian jodoh dan ketentraman jiwa. Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun berkata mengenai ayat tersebut, mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping mereka, karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketentraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Jadi mungkin kita bisa melihat ya teman-teman sebelum mereka menikah dan setelah menikah itu akan terlihat ya bagaimana secara kondisi jiwa mereka, dan karena salah satunya Allah sudah mencantumkannya di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang menikah itu akan merasa tenang. Kemudian jodoh itu adalah ketentuan Allah. Kemudian diutus kepadanya malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi jodoh di sini termasuk di bagian tadi ya, sebagai rezeki yang telah tertulis dan ditakdirkan. Oke, apakah bagaimana tentang jodoh tersebut? Apakah misalnya otomatis dia datang atau ada usaha-usaha dari kita sebagai manusia untuk mencarinya? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin ibaratnya jodoh yang baik, maka yang harus pertama kita lakukan adalah memperbaiki diri kita, karena insya Allah orang-orang yang baik juga akan bertemu juga dengan yang baik. Kalau ibaratnya sering disampaikan, ibaratnya jodoh itu seperti cermin ya, cermin kita ketika kita bercermin ya seperti itu juga lah mungkin ke depan jodoh kita. Jodoh sebagaimana rezeki adalah ketetapan dari Allah, namun bukan berarti manusia tidak lagi perlu berusaha. Rezeki tidak turun dari langit, namun mengupayakan sebab yang membuat rezeki diberikan kepada kita, demikian pula jodoh. Jadi ada ikhtiar kita sebagai manusia bagaimana seperti rezeki juga ya, kita harus ada usaha ikhtiar untuk mencapainya. Demikian juga jodoh, ada ikhtiar atau usaha-usaha yang harus kita lakukan sehingga jodoh kita yang baik juga akan datang. Jadi ikhtiarnya meliputi ikhtiar lahiriah kita dan ikhtiar batiniah. Termasuk apa yang teman-teman lakukan saat ini adalah bagian kita untuk mempersiapkan jodoh-jodoh terbaik kita ketika kita menuntut ilmu, kemudian mencari tahu tentang pernikahan, kemudian bagaimana mempersiapkannya, itu kan bagian dari ikhtiar kita. Dan ya mudah-mudahan dengan ikhtiar ini di luar sana juga ada jodoh-jodoh kita yang juga melakukan hal yang sama, mempersiapkan dirinya untuk menjemput jodoh-jodoh terbaik. Kemudian jodoh dan tujuan pernikahan. Jadi tadi sudah jelas ya, Pak Jumadil menjelaskan tentang tujuan pernikahan itu, salah satunya yang dicantumkan dia di dalam ayat bahwa untuk merasa sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi dengan pernikahan ini kita ingin melestarikan dan mengembangkan keturunan dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi, termasuk tugas peradaban tadi menyalurkan hasrat fitrah manusia dan menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi jodoh dan kebahagiaan ini ada 4 hal ya yang membuat manusia menjadi bahagia. Itu adalah istri yang solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. Kita bisa lihat faktor pertamanya dalam hadis ini yang pertama disebutkan bahwa istri yang solehah. Ya kalau suami ya termasuk suami yang solehah. Jadi hal ini menjadi hal-hal yang membawa kebahagiaan terhadap
manusia. Kemudian ada 4 hal yang membawa kesengsaraan, tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang tidak nyaman. Jadi insya Allah ketika kita memiliki pasangan yang solihah, pasangan yang baik, itu kita akan memperoleh salah satu kebahagiaan dalam kehidupan. Menikahlah, nah ini menurut Sokrates ya, bagaimanapun menikahlah. Jika istrimu baik, kamu akan bahagia. Jika istrimu jahat, kamu akan menjadi filsuf. Nah, sekarang siapakah jodohku? Nah, adakah orang yang tahu siapa jodohnya? Tidak seorang pun yang tahu siapa jodohnya sebelum kejadiannya. Jadi mungkin teman-teman ya biasa melihat ya ada yang orang pacaran sampai bertahun-tahun, endingnya menikahnya bukan dengan dia. Ada yang tidak kenal, ya tidak ada interaksi sebelumnya, akhirnya menikah. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan menjadi jodoh kita. Yang kita bisa usahakan adalah mempersiapkan, memantaskan diri kita untuk memperoleh jodoh yang terbaik. Jadi kita menginginkan ya jodoh kita itu memiliki kesamaan visi dan motivasi. Tadi ya teman-teman ketika mengisi survei itu bahwa hampir 80% bukan hanya dari tampilan wajahnya ya, karena kalau misalnya ditanya kenapa suka dengan saya, iya karena cantik, karena gagah dan masya Allah. Kayaknya di teman-teman yang ikut kelas ini sudah paham bahwa kesamaan visi dan misi ini yang sangat penting untuk membangun rumah tangga kita ke depannya. Kemudian adanya kemantapan hati ya, adanya klik ya, maksudnya nyambung gitu ya, adanya klik perasaan dan tidak ada lagi keraguan. Ini untuk mengecek misalnya ya, apakah dia jodoh kita bisa mengikuti tahap-tahap ini. Apakah kita hanya pada tahap ketertarikan atau mungkin ya simpati saja, atau sudah pada tahap kecenderungan, atau sudah pada tahap ketergantungan. Ini maksudnya bahwa untuk menyegerakan pernikahannya. Nah, ini ada doa untuk memohon jodoh. Nah, kayaknya sudah pada hafal semua ya dari Anas bin Malik. Kana aktsaru da'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa ini kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia, di akhirat ya, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi termasuk ketika kita memiliki jodoh yang baik ini akan menjadi bukan saja di dunia, bahkan sampai di akhirat. Jadi jodoh bukan hanya misalnya urusan di dunia saja, bahkan ini mampu menentukan surga neraka kita nanti. Bagaimana caranya untuk memperoleh jodoh yang baik? Pertama, luruskan niat kita ya. Niat kita adalah niat ini sebagai fondasi semua amal kebaikan. Niatkan bahwa ketika kita menikah itu adalah ibadah kepada Allah, dan di beberapa ini ya disebutkan bahwa ibadah terlama itu adalah pernikahan. Ya, karena kalau misalnya kan sholat biasa cuma 5 menit atau berapa menit, kalau menikah ya ini adalah ibadah yang terlama. Menikah adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Menikah adalah langkah untuk membangun peradaban. Jadi bukan hanya menyatukan antara dua insan, tapi nikahan ini insya Allah ke depan akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi penerus peradaban, memperjuangkan kejayaan umat Islam. Agar pernikahan berkah, seluruh proses harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Memilih calon dengan kriteria kebaikan agama, menjauhi pelanggaran dan penyimpangan, dan semua langkah menuju akad nikah. Jadi ibaratnya, misalnya ya seperti ketika kita ingin sholat ya, ada prosesnya, harus berwudu dulu, kemudian ketika dalam sholatnya dan setelahnya. Sama dengan pernikahan juga seperti itu. Ketika kita proses mencari jodohnya dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat, sehingga proses sebelumnya, kemudian sebelum pernikahan, kemudian pernikahan, dan semuanya dalam proses yang benar, dan ini akan membawa keberkahan. Oke, untuk mencari calon, kriteria calon istri dan calon suami, ketika kita menempatkan ya agama, akhlak yang menjadi utama, maka insya Allah hal-hal keberkahan akan kita peroleh. Jadi ketika kita memilih calon, prinsip mempertemukan kepentingan dan bukan mempertentangkannya. Jadi maksudnya di sini bahwa ya kita tidak bisa pungkiri ya, dua manusia yang berbeda pastilah banyak perbedaan-perbedaannya, dan ketika harus menikah harus
menyatu dalam sebuah rumah tangga, tentu banyak hal-hal yang berbeda. Dan kembali dengan berdoa dan beristihara, kita mengharap pertolongan Allah. Ini ada beberapa kisah ya, cara mencari calon jodoh di zaman Nabi SAW, karena sebagaimana kita ketahui bahwa sebaik-baik generasi ya, bahwa di generasi di zaman Rasulullah, jadi salah satunya itu dengan dipilihkan dan langsung dinikahkan oleh orang tua gadis dengan lelaki soleh pilihan orang tuanya. Kalau mungkin zaman sekarang masih ada ya yang seperti ini, insya Allah ya masih ada. Jadi ini salah satunya. Jadi tugas mencarikan jodoh itu adalah wali ya, dari orang tua, mereka yang akan mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak-anak ya. Oke. Jadi yang kedua, orang tua aktif mencarikan suami bagi anak perempuannya. Ini ada kisah Umar bin Khattab ketika menawarkan anak perempuannya Hafsah setelah suaminya syahid di medan Uhud kepada Utsman bin Affan dan Abu Bakar. Ternyata Utsman menolak dan Abu Bakar mendiamkan. Akhirnya Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana seorang orang tua mencarikan jodoh yang terbaik buat anak perempuannya. Insyaallah. Ada juga kisah sahabat yang dicarikan dan diproses kan nikahnya oleh Nabi SAW. Itu tadi orang tuanya yang mencarikan, ini malah ada juga kisah Rasulullah yang mencarikannya. Di sini mungkin ya saya bacakan hadisnya ya. Apakah engkau telah beristri wahai Uqaf? Ia menjawab belum. Maka beliau bersabda, kalau begitu engkau termasuk teman syaitan. Orang yang paling durhaka di antara kalian ialah orang yang membujang, dan orang yang mati paling hina di antara kamu ialah kematian bujangan. Sungguh celaka wahai Uqaf, oleh karena itu menikahlah. Jadi begitu secara hadis Rasulullah, kita sangat dianjurkan, dilarang untuk membujang, karena ya begitu banyak keberkahan, kebaikan-kebaikan yang kita peroleh ketika kita menikah. Ada kisah juga pernikahan sahabat tanpa diketahui oleh Rasulullah. Selain tadi orang tua yang mencarikan dan Rasulullah yang mencarikan, ada juga kisah mereka yang mencari sendiri jodohnya. Untuk konsep dalam Islam ya, ada konsep nasab dan ta'aruf. Mungkin ketika teman-teman kayaknya ini booming ya, ketika film ayat-ayat cinta ya, kita lihat bagaimana proses ta'aruf dalam Islam. Jadi inti dari ta'aruf ini adalah kita harus melihat terlebih dahulu. Jadi Rasulullah mengatakan, lihatlah terlebih dahulu perempuan yang akan engkau nikahi, yang demikian itu akan lebih menentukan bagi kebaikan hidupmu selanjutnya. Jadi ketika misalnya teman-teman dijodohkan, ataupun apalagi zaman sekarang ya, lewat Facebook, lewat online kenalan, kemudian kita tidak pernah ketemu, tiba-tiba menikah, dan ini bisa memunculkan banyak hal-hal yang ya bisa sangat beresiko ketika kita tidak mengenal siapa calon kita. Sempat viral juga ya, ketika dia menikah ternyata pasangannya adalah laki-laki. Jadi hal-hal seperti ini Islam sangat ibaratnya ada preventif, bahwa ketika kita akan menikah maka kenalilah calon tersebut. Kenali, kita bisa memperoleh informasi dari orang-orang terdekatnya. Kemudian tidak ada paksaan dan keterpaksaan. Di sini ada kisah ya, bagaimana seorang wanita ketika dia dinikahkan oleh orang tuanya dan dia tidak menyukainya. Dia mengadukan kepada Rasulullah. Oke. Jadi teman-teman, menikah itu bukan seperti kita memakai sepatu ya, ketika kita mencoba nomornya tidak cocok, kemudian diganti dengan nomor yang lain. Tidak seperti itu menikah. Kita berharap pernikahan kita hanya sekali, dan insya Allah dari pernikahan tersebut akan membawa begitu banyak keberkahan, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kehidupan kita. Berikut ini saya akan tampilkan beberapa ya fakta-fakta tentang pernikahan, dan semoga misalnya teman-teman tidak menjadi trauma atau takut, tapi ini menjadi gambaran buat kita bahwa pernikahan itu tidak semuanya indah-indah seperti mungkin yang kita bayangkan. Ibaratnya kalau kita naik perahu ya atau kapal, itu akan banyak ombaknya, bahkan tsunami-nya. Jadi mengapa kita harus mempersiapkan ilmunya? Salah satunya seperti itu, ketika ibaratnya kita menyiapkan bekal-bekal kita sebelum pernikahan, sehingga ketika permasalahan ataupun tantangan-tantangan yang muncul, kita mampu menghadapinya.
Dari ini data 2011 ya, pernikahan 2 juta setiap tahun itu, angka perceraian sampai 200.000 setiap tahunnya. Jadi begitu besar jumlah perceraian. Kemudian ini data sampai 2016 cerai gugat. Gugat itu berarti 10 menit lagi biar kita kalau cerai gugat itu berarti istri yang mengajukannya. Jadi ini sebuah tanda tanya besar, bagaimana sampai pihak misalnya ya seorang perempuan harus menggugat suaminya ya. Berbagai macam faktor, dan ya, salah satunya ya mungkin seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika kita tidak mengilmuinya, maka ya berbagai tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi dalam rumah tangga ini jika tanpa ilmu maka akan sulit untuk dihadapi. Kemudian kasus perceraian selalu meningkat setiap tahun. Di data 2011 itu disebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi masalah yang pertama penyebab perceraian, kemudian perselingkuhan. Kemudian di 2013 adanya ketidakharmonisan. Jadi kita tidak ingin ya rumah tangga kita berakhir seperti ini, makanya mudah-mudahan dengan ya bekal-bekal ilmu yang teman-teman dapatkan. Jadi bukan hanya sebelum menikah, pada saat menikahnya pun, bahkan dalam mendidik anak pun itu harus selalu dibarengi dengan ilmu. Makanya mudah-mudahan lewat ya RPI ini bisa selalu mendampingi teman-teman supaya insya Allah kehidupan kita untuk dunianya juga kita dapat dan akhirnya. Di sini juga ada data ya tentang pernikahan yang singkat. Bayangkan hanya terjadi pernikahannya ya bertahan hanya 13 jam. Menikah di pagi harinya, kemudian malam harinya bercerai. Ini banyak kisah kita, ada yang cuma 3 bulan, 4 bulan. Tadi disebutkan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terlama. Jadi memang butuh energi yang besar, butuh ilmu yang banyak, dan ya termasuk doa dan hubungan spiritual kita kepada Allah supaya insya Allah rumah tangga kita bisa menjadi samawah. Oke, sekarang mungkin saya butuh partisipasi teman-teman ya. Silahkan di room chat-nya. Ini ada pertanyaannya bahwa pertama, untuk apa sih kita menikah? Kemudian untuk apa kita berumah tangga? Terus mau kemana keluarga atau rumah tangga kita? Dan keluarga seperti apa yang akan kita bentuk? Bisa di teman-teman ya keaktifannya mungkin di chat-chatnya. Ya, kepada para peserta mungkin silakan dituliskan. Ya, masih ada waktu ya. Ada 5 menit lagi, Kak Ros. 5 menit lagi. Oke, silakan teman-teman. Atau kita bisa sharing ya. Masya Allah di sini ada peserta kita yang sudah berusia rumah tangganya. Mungkin bisa sharing buat teman-teman yang baru mau menentukan jodohnya. Ini ada Pak ya dari siapa ini namanya? Ibu Haji Subaidah ya. Oke. Nah, silakan dong teman-teman, Bapak Ibu, Masya Allah yang sudah usia pernikahannya ya, sudah puluhan tahun, memberi tips-tips buat teman-teman yang masih jomblo nih, gimana memilih atau cara memilih jodoh terbaik. Ini ada Bunda Rahmi. Bunda Rahmi, Assalamualaikum Bunda Rahmi. Ibu psikolog kita ya. Assalamualaikum Bunda Rahmi. Oke, belum on. Mungkin kalau begini Kak Ros, kalau misalnya materi sudah selesai, mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Saya cek dulu ya, saya lihat dulu di chatnya. Oke, belum. Oh, ini ada yang. Ya. Insya Allah ini ada Ibu Eli ya. Boleh saya minta dulu ya, Bu Eli sudah 17 tahun menikah. Bu Eli bisa di-on-kan dulu, di-unmute. Bisa diaktifkan. Ya, Bu Ros. Oke, Assalamualaikum Bu Eli. Ya, ini Masya Allah ya Bu Eli udah 17 tahun nih pernikahannya nih. Boleh tidak tadi dari materi tadi dalam menentukan jodoh ini ya pasangannya seperti apa? Bentar ya Bu Ros ya. Oke. Masih ada waktu saya kan 5 menit? Iya, boleh. Tidak apa. Silakan. Dan bagi yang ingin bertanya mungkin silakan diansur, ditulis di room chat ya. Kita pilih 3 dari room chat dan 3 yang langsung nanti menyampaikan pertanyaannya. Atau kalau Kak Ros tidak ada lagi mungkin materi, mungkin langsung saja ya nanti di sesi tanya. Oke, terima kasih Bu Ali. Saya tutup dengan ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan kembali bahwa
ketika kita belajar apalagi ya ilmu tentang rumah tangga ini adalah